Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, kita akan mempelajari yang pertama tentang kalimat baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seseorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapih. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, amati kalimat yang ada pada teks bacaan tadi. Kira-kira adakah kalimat baku di dalamnya? Nah, apa itu kalimat baku? Kalian ingat kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, apa itu ciri-ciri kata baku? Ciri-ciri kata baku yang pertama adalah kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Ciri-ciri yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Dan ciri-ciri berikutnya, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Ciri yang berikutnya, pemakaian kata sesuai konteks kalimat. Lalu, ciri berikutnya, kata baku tidak mengandung makna ganda. Nah,
apa fungsi kata baku? Kata baku dapat digunakan sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat daerah. Kemudian fungsinya juga, kata baku dapat menjadikan pembeda antara masyarakat pemakai bahasa lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga, kata baku dapat memberikan kesan wibawa bagi penggunanya. Dan yang keempat, kata baku dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui benar atau tidaknya bahasa seseorang. Lalu, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau untuk berdiskusi bersama teman. Nah, ciri-ciri kata tidak baku yaitu adalah yang pertama, biasanya digunakan dalam percakapan bersama teman. Kemudian yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Dan ciri yang ketiga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, ini adalah contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, kita lihat contoh kata tidak baku diantaranya nasihat. Nasihat, kata bakunya adalah nasihat. Kemudian apotik, kata bakunya adalah apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk. Jadwal, kata bakunya jadwal. Nah, kemudian bagaimana contoh penggunaan kata tidak baku dalam kalimat? Nah, di sini ada kalimat ya anak-anak. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian. Nah, kira-kira mana kata tidak baku dalam kalimat ini? Ya, kalian benar. Kata tidak bakunya adalah jenderal. Nah, seharusnya kata bakunya adalah jenderal. Nah, sekarang di tugas pertama, kalian diminta untuk memperhatikan kalimat di bawah ini. Kemudian carilah kata tidak bakunya. Setelah itu tuliskan kata bakunya. Perhatikan contoh yang tadi ya. Di sini ada soal A, B, dan C. Kemudian soal yang kedua, kalian perhatikan kata-kata di bawah ini. Kemudian berilah tanda checklist pada kata baku. Dan berilah tanda silang pada kata tidak baku pada kotak yang telah disediakan. Nah, tentunya kalian bisa. Dalam muatan IPA, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, kita akan mempelajari manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mencari tahu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, di sini kita akan melihat tanaman karet. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat hidup hingga sekitar 30 tahun. Tanaman karet memang bukan tanaman asli di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, Indonesia banyak menanam pohon karet dan dijadikan industri yang sangat menjanjikan. Kemudian, tanaman karet memiliki habitat di darat. Tanaman karet dapat berperan dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan. Getah karet dapat dimanfaatkan dalam industri sintetis seperti pembuatan ban, perkakas, dan alat kesehatan. Lalu, tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Kayu dari tumbuhan bakau dapat digunakan sebagai bahan konstruksi produksi serpihan kayu, serta digunakan sebagai arang. Tanaman bakau atau tumbuhan bakau dapat menjaga kualitas air dan udara yang bersih bagi penduduk pesisir pantai, sebab pohon ini mampu menyerap polusi lebih cepat dibanding pohon di daratan. Berikutnya adalah lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering.
Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka bakar. Lalu berikutnya ada tanaman sirih atau daun sirih. Daun sirih hidup di daerah yang lembab. Daun sirih dimanfaatkan untuk tanaman obat-obatan seperti obat gatal. Nah, sekarang kita lihat atau kita cari tahu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Domba, sapi, dan kerbau hidup di daratan yang memiliki rumput dan cadangan air yang cukup. Ketiga hewan ini dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan. Bulunya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jaket, sepatu, dan lain sebagainya. Kotorannya pun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, di sini ada cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, berikutnya adalah keong sawah atau tutut, atau kita lebih mengenalnya dengan bekicot. Bekicot atau keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, tugas kalian yang kedua adalah tulislah habitat dan manfaat hewan serta tumbuhan bagi kehidupan manusia pada tabel berikut ini. Nah, hewan domba, cacing tanah, keong sawah, ya kalian cari tahu habitatnya dan manfaatnya bagi manusia. Juga tumbuhan kangkung, pohon karet, beluntas, kalian dapat cari habitatnya dan manfaat bagi manusia. Nah, selamat mencoba. Nah, anak-anak, mari kita mempelajari muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 mengenai manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Pada masa ini, pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum laki-laki dan kaum bangsawan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya 76 tahun yang lalu, kehidupan bangsa Indonesia berangsur-angsur membaik. Pendidikan dapat diperoleh untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang, di antaranya pembangunan dalam bidang pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Kemudian, pembangunan di bidang perekonomian. Perekonomian Indonesia pada masa penjajahan sangat sulit, di mana terjadi kebijakan tanam paksa, kerja rodi, dan romusa. Rakyat Indonesia semakin menderita. Namun setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian berikutnya adalah pembangunan di bidang sosial. Nah, dahulu pada masa penjajahan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan status sosialnya. Nah, pada masa setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, anak-anak, yuk kita menyelesaikan tugas yang ketiga.
Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Tuliskan bagaimana kondisi pendidikan Indonesia pada masa penjajahan. Kemudian soal yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan kondisi perekonomian Indonesia pada masa penjajahan. Dan tugas yang keempat, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan agar rakyat sejahtera? Nah, anak-anak, selamat mencoba ketiga tugas tersebut. Selamat beraktivitas dan semoga sukses. Pasti kalian bisa. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.